Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Nova Nur Fazira. Saya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Meranti. Saya ke jurusan Penjaskes kelas 5A Malam. Kalian tahu apa itu sosiologi olahraga? Sosiologi olahraga adalah merupakan ilmu terapan yang mengimplementasikan teori-teori sosiologi untuk digunakan dalam mengkaji fenomena keolahragaan yang sudah diyakini sebagai mikrokosmos kehidupan masyarakat. Kita lanjut. Baiklah, lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah sosial, norma, lembaga sosial, kelompok, serta lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya, pengaruh timbal balik antara kemampuan ekonomi yang tinggi dengan stabilitas politik dan hukum, stabilitas politik dengan budaya, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke telaah yang lebih dalam tentang sifat hakiki sosiologi akan menampakkan beberapa karakteristiknya, yaitu 1. Sosiologi adalah ilmu sosial. 2. Sosiologi merupakan disiplin ilmu kategoris, bukan normatif. 3. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni. 5. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris, anarasional. 6. Sosiologi bersifat teoritis. 7. Sosiologi bersifat kumulatif. Baiklah teman-teman, kita masuk ke objek sosiologi. Sebagai ilmu sosial, objek material sosiologi adalah masyarakat, sedang objek formalnya adalah hubungan antara manusia dan proses yang timbal dari hubungan manusia dalam masyarakat. Konsepsi masyarakat atau society dibatasi oleh unsur-unsur, yaitu manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Mereka sadar sebagai satu kesatuan, terus mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang mampu melahirkan kebudayaan. Oke. Terus kita lanjut. Angka 3. Bidang kajian sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas, mengingat hal itu para ahli terkait berupaya mencari batasan-batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya, Heisemann, terus Plessner, terus Philip dan Matt menulis buku Women and Sport, terus G. McNamee yang menulis buku Sosiologi van de Sport, terus ada John C. Phillips dalam bukunya yang berjudul Sociology of Sport. Lanjut, yang terakhir Abdul Qadir Ateng. Perubahan sikap terhadap nilai olahraga. Sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak, olahraga telah disikapi secara dinamis. Dari pemahaman terhadapnya yang dianggap sebagai aktivitas primitif untuk mempertahankan hidup dari gangguan alam yang serba buas, sampai kepada suatu aktivitas pertandingan atau perlombaan yang menyita perhatian dunia internasional. Terus, aktivitas olahraga selain difungsikan untuk mencapai prestasi tinggi, juga mampu digunakan sebagai media pendidikan, sarana rekreasi, terus sarana terapi, dan
Yang terakhir, kesehatan jasmani dan rohani para pelakunya. Baik teman-teman, kita lanjut ke 5, yaitu teori-teori permainan dalam olahraga. Teorinya apa saja? Nah, 1. Teori energi surplus, 2. Teori rekreasi, 3. Teori relaksasi, 4. Teori warisan, 5. Teori naluri, 6. Teori kontak sosial, 7. Teori ekspresi diri, dan yang terakhir, baik teman-teman, kita masuk ke proses sosial dalam olahraga. Nah, bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang per orang, antar kelompok, dan antar orang per orang dengan kelompok. Interaksi sosial terjadi jika dua orang bertemu dan masing-masing menyadari adanya pihak lain di sekitarnya. Lanjut, 7. Kelompok sosial dalam olahraga. Kelompok sosial merupakan kesatuan atau himpunan manusia yang hidup bersama dalam hubungan yang saling mempengaruhi dan kesadaran untuk saling mendukung, menopang. Persyaratan suatu dapat disebut sebagai kelompok sosial adalah setiap anggota kelompok harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok. 2. Ada hubungan timbal balik antara anggota satu dengan lainnya. 3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama. 4. Berstruktur. Dan terakhir, bersistem dan berproses. Lanjut ke 8, lembaga sosial dalam olahraga. Organisasi keolahragaan formal yang ada mencakup kawasan dari tingkat dikenal KONI sebagai organisasi independen yang mengelola olahraga prestasi. Terus organisasi keolahragaan dalam bentuk lainnya dapat berupa klub-klub olahraga yang keberadaannya sangat beragam sesuai dengan visi dan misinya masing-masing, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi klub olahraga prestasi, klub kebugaran jasmani dan rekreasi, klub olahraga massal, dan sebagainya. Melihat karakteristik visi dan misi, cakupan wilayah dan jenis cabang olahraga yang dikelola menyebabkan perbedaan peranata yang digunakannya. Terus kalau menurut Wejan Naringrat, jenisnya itu ada beberapa. Jadi ada domestic institution, terus ada economic institution, terus ada education institution, terus ada scientific institution dan religious institution. Dan lanjut, ada aesthetic and recreational institution, terus ada political institution, lanjut ada somatic institution. Oke, kita lanjut. Berikutnya itu olimpiade. Olimpiade berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu tempat diselenggarakannya olimpiade kuno guna menghormati dewa Zeus. Olimpiade sendiri terbagi jadi beberapa, yaitu olimpiade dan perdamaian dunia, olimpiade dan politik, olimpiade dan ekonomi, olimpiade amatir dan profesional, olimpiade sarana dan prasarana, olimpiade dan hiburan, olimpiade suku, agama, dan rasisme. Lanjut, olimpiade dan wanita. Oke, sampai berdasarkan hasil kajian di depan atau yang sudah saya ceritakan tadi, ternyata
contoh pergerakan cita-cita Olimpiade karena adanya pergerakan nilai-nilai olahraga terhadap berbagai aspek kehidupan. Keterkaitan tersebut memiliki nilai-nilai positif dan sekaligus memiliki nilai-nilai yang negatif. Positif misalnya banyak mendatangkan keuntungan, kesejahteraan atlet meningkat, menciptakan lapangan kerja, dan apabila dilakukan dengan fair play merupakan alat pendidikan yang ampuh. Kalau misalnya negatifnya apa, Kak? Misalnya adanya keinginan menang untuk hadiah uang. Terkadang cara-cara yang dilakukan adanya keinginan menang untuk hadiah baku seperti menggunakan doping dan suap. Baiklah, sampai di situ saja presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.